warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kitab Fathul Janadani Syarh Muqaddimati Risalah Ibn Abi Zaid Al-Qirawani oleh Fadilatul Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala. Dan kita masih dalam pembahasan tentang tauhid dengan 3 macam bentuknya. Disebutkan di sini oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad pada halaman 58 pada bagian yang terakhir. Beliau mengatakan walihada ya'ti katsiran fil Qur'an taqriru tauhidir rububiyyah alladhi aqarra bihi al-kuffar li'ilzamihim bil iqrar bi tauhidil uluhiyah. Telah banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an tentang pernyataan Allah, tentang tauhid ar-rububiyah yang telah diikrarkan oleh orang-orang kafir untuk mengilzamkan mereka, melazimkan mereka, mengharuskan mereka untuk mentauhidkan Allah dalam masalah al-uluhiyah. Orang-orang kufar, orang-orang musyrikin jahiliyah, mereka meyakini tentang tauhid ar-rububiyah. Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang memiliki alam semesta ini. Oleh karena itulah Allah melazimkan kepada mereka, Allah mengharuskan kepada mereka untuk beriman juga dengan tauhid al-uluhiyah. Jika Allah satu-satunya zat yang menciptakan, maka Allah pula satu-satunya zat yang berhak disembah, tidak ada sekutu baginya. Kemudian wa min amsilati dzalik, di antara contoh-contoh di dalam Al-Qur'an tentang hal seperti ini, bahwasanya tauhid ar-rububiyah yasazim tauhid al-uluhiyah. Bahwasanya tauhid ar-rububiyah itu mengharuskan tauhid al-uluhiyah. Di antara contohnya dalam Al-Qur'an adalah firman Allah dalam surat An-Naml ayat 60 sampai 64. Allah berfirman, amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samai ma'an fa'anbatna bihi hadaiqa dzata bahjatin ma kana lakum an tunbitu syajaraha a ilahun ma'allah bal hum qaumun ya'dilun. Ataukah siapa yang menciptakan langit dan bumi dan yang menurunkan untuk kalian dari langit air, dan kamilah yang menumbuhkan dengannya, dengan air tersebut, kebun-kebun yang indah pemandangannya. Tidaklah kalian yang menumbuhkan pepohonannya. Ailahun ma'allah, apakah ada sesembahan yang lain selain Allah? Apakah ada sesembahan bersama Allah yang hak untuk disembah? Balhum qaumun ya'dilun, bahkan mereka adalah kaum yang menyimpang. Amman ja'ala al-ardha qararan wa ja'ala khilalaha anhara wa ja'alaha rawasiya wa ja'ala bainal bahraini hajiza a ilahun ma'allah bal aktsaruhum la ya'lamun. Allah berfirman, apakah dia yang menjadikan bumi ini sebagai tempat tinggal, dan apakah Allah yang telah menjadikan di antara bumi tersebut sungai-sungai, dan apakah dia yang menjadikan bagi bumi ini gunung-gunung, dan dia yang menjadikan di antara
mengisah, apakah ada sesembahan bersama Allah yang hak untuk disembah? Bal aktsaruhum la ya'lam, bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui. Demikian pula Allah berfirman, amman yujibul mutarra idza da'a wa yaksifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardi a ilahun ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Siapakah yang mengabulkan doa orang yang ketika kesulitan dan yang mengentaskan kejelekan dari mereka dan menjadikan mereka sebagai khalifah? Apakah ada sesembahan bersama Allah? Sedikit sekali mereka mengingat. Amman yahdikum fi dhulumatil barri wal bahri wa man yursilur riyaha bushran baina yaday rahmati a ilahum ma'allah ta'ala Allahu amma yusyrikun. Ataukah siapa yang memberikan hidayah kepada kalian di kegelapan daratan maupun lautan, dan siapakah yang mengirim angin sebagai kabar gembira sebelum datangnya hujan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Apakah ada sesembahan bersama Allah? Maha suci Allah, maha tinggi Allah dari apa-apa yang mereka sekutukan. Aman yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa man yarzuqukum minas sama'i wal ardi a ilahun ma'allah qul hatul burhanakum in kuntum shadiqin. Atau siapakah yang memulai penciptaan dan yang mengembalikan penciptaan tersebut, dan siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Apakah ada sesembahan bersama Allah? Kul, katakan dari Nabi Muhammad, hatu burhanakum, tunjukkanlah bukti kalian jika kalian itu benar. Ya, 5 ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan untuk mengilzamkan, melazimkan, mengharuskan orang-orang kafir untuk meyakini bahwasanya Allah lah satu-satunya sesembahan yang hak, karena Allah lah satu-satunya zat yang menciptakan. Maka yang berhak untuk disembah adalah zat yang menciptakan. Yang tidak berhak menciptakan tidak berhak untuk disembah. Itulah yang Allah firmankan dalam ayat-ayat ini. Kata Syekh Abdul Muhsin, fa fi kulli ayatin min hadhil ayat taqriru tauhidir rububiyah. Di dalam ayat-ayat ini terdapat takrir, pernyataan Allah tentang tauhid ar-rububiyah. Apa tujuannya? Lil ilzam bi tauhidil uluhiyah. Ya, tidak cukup tauhid rububiyah, namun harus ada konsekuensinya, yaitu tauhid al-uluhiyah. Dan ini yang sudah kita sebutkan, bahwasanya tauhidur rububiyah yastalzimu tauhid al-uluhiyah, bahwasanya tauhid rububiyah mengharuskan adanya tauhid al-uluhiyah. Fa yaqulu fi kulli ayatin min hadhil ayatil khamsi akbar takriri tauhidir rububiyah ilahun ma'allah. Ya, pada setiap ayat-ayat yang 5 tadi, Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kelaziman untuk seorang muslim atau seorang manusia yang telah percaya tentang rububiyah Allah, untuk mereka mempercayai tentang tauhid al-uluhiyah. Yaitu Allah mengatakan ilahun ma'allah. Apakah ada sembahan bersama Allah? Ini yang disebut oleh para ulama tafsir dengan istifham al-inkari. Ya, istifham al-inkar, untuk mengingkari bahwa tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. A'antum asyaddu, a'antum a'lamu amillah. Apakah kalian lebih mengetahui daripada Allah? Tidak butuh jawaban. Ini untuk mengingkari mereka-mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wal ma'na anna man tafarrada bi hadhil af'al allati hiya min af'alillahi wahda yajibu an yakhussa bil ibadati wahda. Makna ayat-ayat ini yaitu bahwasanya kalau Allah itu bersendirian dengan al-af'al, perbuatan-perbuatan yang tersebut, maka wajib untuk Allah dikhususkan dalam beribadah kepadanya saja. Li'anna man ikhtassa bil khalqi wal ijadi wa ghairiha min af'alillahi yajib an yukhassa bil ibadati wahda. Kalau Allah itu terkhususkan dengan penciptaan, kalau yang menciptakan itu hanya Allah, kalau yang mengadakan makhluk itu hanya Allah dan selainnya dari perbuatan-perbuatan Allah, maka wajib untuk Allah dikhususkan dengan ibadah saja. Tidak boleh disekutukan dengan sesuatu apapun. Wa kaifa yuqal an takuna al-makhluqatul lati kanat 'adaman wa qad awjadaha Allah, kaifa
minal ibadah wa hiya makhluqatun lillah. Ya, bagaimana bisa masuk akal makhluk-makhluk yang dahulunya tidak ada, kemudian Allah yang menciptakan mereka, bagaimana mungkin bisa masuk akal? Ya, mereka disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, makhluk ya itu yang menyembah, bukan yang disembah. Karena mereka dahulunya tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak sepatutnya mereka disembah. Ya, yang disembah hanyalah zat yang menciptakan, yang memiliki alam semesta ini. Kemudian kata Syekh Abdul Muhsin, "Tsumma innahu la budda li qabulil ibadah wal amali saleh min ta'akhuri syartain." Kemudian harus "Tsumma innahu la budda li qabulil ibadah." Yang pertama, ibadah harus diserahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu juga diketahui bahwasanya ibadah atau amal saleh tidak akan mungkin diterima kecuali kalau terpenuhi dua syaratnya. Ahadihima an yakuna al-amalu lillahi khalisan. Yang pertama harus ikhlas karena Allah. Wa tsani an yakuna li sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam muwafiqan, yaitu harus sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, pembahasan ini sudah sering disebutkan. Ini sekedar untuk mengingatkan kembali dan sekedar untuk memantapkan ya keyakinan kita bahwasanya amal ibadah tidak diterima kecuali dengan dua syarat: al-ikhlas karena Allah, innamal a'malu binniyat, dan harus sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Fala budda min tajdidil ikhlas lillahi wahdah. Seorang yang beribadah harus mengikhlaskan kepada Allah semata. Wala budda min tajdidil mutaba'ah lin Nabi sallallahu, dan harus betul-betul mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dua hal ini merupakan perwujudan asyhadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. La ilaha illallah ikhlas dalam beribadah kepada Allah, dan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yaitu mengikuti ajaran Rasul sallallahu, atau yang diistilahkan oleh para ulama dengan tauhidul ibadah dan tauhidul ittiba. Tauhidul ibadah beribadahnya kepada Allah, tauhidul ittiba yaitu mengikuti Rasul sallallahu saja dalam beribadah. Fala wujidal amal mabniyan ala sunnatin wa fuqida fi syatul ikhlas lam yuqbal. Seandainya ada suatu amal yang dia dibangun di atas sunnah, amalnya sesuai dengan sunnah, namun dia tidak ikhlas, maka amal tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dikatakan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah taala ketika menafsirkan ayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk Allah menguji kalian siapa yang paling baik amalnya. Kata beliau, yang paling baik amalnya yaitu akhlasuhu wa aswabuhu. Al-amal idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal, wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan la yuqbal. Hatta yakuna sawaban, hatta yakuna khalisan sawaban. Khalisan an yakuna lillah, wa sawaban an yakuna ala sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Fudail bin Iyad, amal itu harus sawaban wa khalisan. Khalisan sawaban, ikhlas dan benar. Kalau ikhlas saja tidak benar, tidak diterima. Benar saja tidak ikhlas, tidak diterima. Sampai amal tersebut ikhlas dan sawaban sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika mentafsirkan surat Al-Kahfi ayat yang terakhir, Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya pada hari kiamat, hendaklah dia beramal saleh dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir ayat ini, beliau mengatakan, inilah hadani rukna ala amal mutaqabbal. Katakan oleh beliau, inilah hadani rukna al amal al mutaqabbal. Inilah dua rukun atau dua syarat amal yang diterima. Yang pertama, an yakuna khalisan mukhlisan lillahi ta'ala, wa an yakuna ala wifqi syariati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua harus sesuai dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup la ilaha illallah, harus dengan syahadat Muhammad Rasulullah. Tidak cukup wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah tanpa la ilaha illallah. Ini dua syahadat yang harus terus beriringan dalam manusia beribadah, dalam manusia mengarungi kehidupan ini. Syahadat la ilaha illallah, syahadat wa anna Muhammadan
Rasulullah. Satu kesatuan yang tidak mungkin bisa dipisahkan. Kemudian kata Syekh Abdul Muhsin, liqaulillahi ta'ala, liqaulillahi azza wa jalla, wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dan kami hadapi amal yang mereka perbuat dan kami jadikan seperti debu yang berterbangan. Ya, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, kami batalkan semua amal perbuatan mereka. Kemudian walau wujidal amal khalisan lillah lakinna lam yubna ala sunnah bal bunya ala bid'ah wal muhdatsat fa innahu mardudun ala sahibihi. Demikian pula jika ada amal yang dia itu ikhlas karena Allah dalam berbuat, akan tetapi tidak sesuai dengan sunnah, tidak dibangun di atas sunnah, maka ataupun dia dibangun di atas bid'ah atau hal-hal baru dalam agama, maka hal tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Liqauli sallallahu fil hadis muttafaq ala sihhatihi, sebagaimana dalam hadis yang telah disepakati kesahihannya dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan sesuatu dalam agama ini yang bukan dari ajaran kami, maka hal itu tertolak. Hadis ini lebih dikhususkan kepada yang mempelopori bid'ah pertama kali. Ya. Kalau ada orang mengatakan, oh itu bagian yang mempelopori, kami juga cuma hanya sekedar ikut-ikutan, maka dibawakan hadis yang berikutnya, yaitu man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal suatu amal ibadah tidak sesuai dengan sunnahnya Rasulullah SAW, maka tertolak. Yang mempelopori atau yang mengamalkan sama-sama ditolak. Maka hadis yang kedua yang riwayat Muslim itu lebih umum daripada yang pertama. Yang pertama man ahdatsa itu lebih khusus bagi yang mempelopori bid'ahnya. Adapun yang mengamalkan itu termasuk dalam kategori man amila amalan, meskipun dia tidak mempelopori tetap diancam ditolak amal ibadahnya. Ay mardudun alaihi ghairu maqbulin minhu. Kemudian wala yuqalu innal amal idza kana khalisan lillah wa lam yakun mabniyan ala sunnah wa kana qasdu sahibi hasanan annahu mahmudun wa nafi'un li sahibihi. Tidak boleh dikatakan kalau amal itu ikhlas karena Allah namun tidak sesuai dengan sunnah, tidak boleh dikatakan itu perbuatan yang mahmud, yang terpuji. Ya, harus perbuatan yang terpuji, harus amal soleh itu ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasul. Tidak cukup hanya ikhlas, ya. Orang niatnya baik namun cara tidak baik tetap bukan amal as-soleh. Makanya tadi Imam Ibnu Katsir ketika mentafsirkan apa itu amal soleh, faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan soleh. Apa amal soleh itu? Yaitu ikhlas karena Allah sesuai dengan syariat Nabi Muhammad. Kalau tidak sesuai dengan syariat Muhammad, bukan termasuk alamat as-soleh, karena ukurannya adalah Alkitab wa sunnah, bukan ukurannya akal atau bukan akal, bukan ukurannya adalah istiadat atau perasaan manusia. Wa mimma yadullu ala dzalik, di antara hal yang menunjukkan bahwasanya niat itu tidak cukup. Bagaimanapun ikhlasnya, baiknya niat seseorang itu tidak cukup. Di antara dalilnya bahwasanya Rasulullah SAW dahulu pernah berkata kepada seorang sahabat, qala lis-sahabi alladzi dzaba udhiyatahu qabla salatil Id. Rasul dahulu pernah mengatakan kepada salah seorang sahabat beliau yang sudah menyembelih hewan korbannya sebelum sholat Idul Adha. Ya, syariatnya itu disembelih setelah sholat Idul Adha. Namun seorang sahabat ini niatnya baik, mempercepat kebaikan, ya, menyembelih hewan ternaknya sebelum sholat Id. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Apakah Rasul mengatakan, oh yang penting niatku baik? Tidak. Rasul mengatakan, syatuka syatu lahmin. Ya, daging kambingmu daging biasa, bukan daging korban dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Orang tersebut salah waktunya. Mereka itulah dikatakan oleh para ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Utsaimin, bahwasanya kalau orang itu mau ittiba itu harus sesuai dalam 6 hal. Ya. Kalau orang itu mau betul-betul ittiba itu dalam ibadahnya harus sesuai dengan 6 hal ini. Yang pertama masalah sebab, ya, masalah as-sabab, yaitu misalnya orang itu puasa wajib 1 bulan penuh, itu bulan apa? Bulan Ramadan. Ya. Orang itu puasa di bulan tersebut karena itu sebabnya apa? Bulan
Rajab pada waktu kata mereka kejadian Isra wal Mi'raj, ya. Atau pada waktu 12 Rabiul Awal, ya, meyakini bahwasanya puasa pada waktu tersebut adalah sesuatu yang sangat mulia, ya. Maka ini adalah beribadah kepada Allah dengan sebab yang tidak disyariatkan, ya. Ini adalah suatu bid'ah dalam masalah apa? Dalam masalah as-sabab, ya, as-sabab, ya. Orang misalnya melakukan sholat, ya, sholat, ya, wajib, namun misalnya pada waktu matahari terbit, tidak ada syariat. Ini adalah membuat sebab dalam rangka ibadah yang tidak ada syariatnya. Ini adalah suatu yang bid'ah dalam masalah sebab. Yang kedua, dalam masalah an-naw, jenis, ya. Misalnya pada waktu Idul Kurban, yang disyariatkan jenis hewannya adalah sapi, unta, kambing. Bagaimana kalau ada orang menyembelih ayam 1000 potong misalnya, ya, masa lebih mahal harganya daripada kambing, ya. Atau mungkin menyembelih kuda, ya, terutama di daerah mungkin Sumbawa sana banyak kuda, ya, disembelih kuda. Apakah boleh? Tidak sah. Karena apa? Bukan jenis yang ditentukan syariat dalam masalah, ya, memotong hewan ternak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segi an-naw. Kemudian yang ketiga, dalam segi al-adad, ya, atau kadar atau bilangannya. Niatnya baik, maka sholat subuh 4 rakaat, wah masih giat-giatnya, masih segar badannya, 4 rakaat, ya, siang saja 4 rakaat, subuh 4 rakaat, lebih enak, ya. Niatnya menambah pahala, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam masalah apa? Al-adad. Kemudian yang keempat, dalam masalah al-kaifiyah, ya, dalam masalah al-kaifiyah, tata cara, ya, entah masalah sholat atau masalah haji atau masalah puasa, ya. Sholat, dia dengan mendahulukan sujud daripada rukunya, sujud dahulu biar lebih rileks, ya. Niatnya, ya, biar lebih kuat ibadahnya. Ini tidak diterima karena kaifiyahnya salah. Wudhu misalnya, mendahulukan kaki dulu daripada wajah, ya. Atau yang semisal dengan itu tata cara yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Yang kelima yaitu al-waqt, masalah waktu. Masalah waktu. Sebagian orang-orang jil mengatakan, ya, orang haji biar nggak berdesak-desakan, itu sebaiknya setiap bulannya itu ada, ya, turunan syariat haji, ya. Tahun ini negara ini atau bulan ini negara ini, dan masih harus 3 bulan, bulan haji, ya. Dalam syariat Islam haji dibolehkan pada bulan Syawal, bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini 3 bulan Ashurul Ma'lumat, ya. Ini adalah 3 bulan yang orang itu boleh memulai start untuk haji, ya. Nanti insyaallah untuk belajar dalam Mustawa Ar-Rabi', ya. Intinya bulan haji ada 3, bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Sebagian orang jil mengatakan bahwasanya daripada nanti terdesakan, diperluas waktunya. Ya, ini adalah ucapan wahyu asyaitan, ingin merubah syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak diperbolehkan merubah syariat Allah dalam masalah waktu. Ya, duhur mungkin dimundurkan, ya, biar gak mengganggu jam kerja manusia misalnya, dimundurkan jam 10 misalnya, biar gak ngantuk sholatnya. Subuh misalnya, daripada ngantuk, lebih baik jam 6 misalnya. Ini adalah, ya, bid'ah dalam masalah al-waqt. Ini tidak diperbolehkan, yang merupakan bid'ah dalam masalah al-ibadah. Demikian yang terakhir, yang keenam, yaitu al-makan, masalah tempat. Misalnya orang salat berjamaah, dengan keyakinannya itu misalnya di aula, dengan keyakinan itu adalah tempat asal untuk berjamaah, atau di rumah misalnya, ya, mengatakan bahwa ini salat berjamaah di salat berjamaah itu asalnya adalah di rumah. Dia mengumpulkan keluarganya salat di rumah, tidak salat di masjid. Ya, meskipun suatu saat Rasul pernah, namun sekali-sekali. Namun kalau diyakini bahwa yang lebih afdal bagi laki-laki misalnya salat berjamaah di rumah, ini suatu yang bid'ah. Atau misalnya seperti keyakinan sebagian orang, ya, dia mengatakan bahwasanya di rumahnya atau di kampungnya masjidnya kalau salat subuh misalnya, ya, ada kunutnya, ya. Dia meyakini itu tidak sah salatnya. Maka apa? Salat di rumah, ya. Meskipun terkadang dengan berjamaah di masjid atau terkadang berjamaah dengan keluarganya. Maka
Maka kata para ulama, man taraka shalah khalfa mubtadi' fa huwa mubtadi'. Barang siapa meninggalkan salat berjamaah di masjid karena meyakini tidak sahnya salat tersebut, maka dia adalah seorang mubtadi', ya, melawan bid'ah dengan bid'ah. Oh, kunut bid'ah, maka nggak mau salat di masjid, salat di rumah. Ini apa? Melawan bid'ah dengan bid'ah. Ini adalah apa? Meyakini suatu tempat untuk beribadah yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau demikian pula masalah tawaf. Tawaf hanya di Baitullahil Haram, di Ka'bah. Namun sebagian orang misalnya tawaf di kuburan karena keramat, daripada jauh-jauh sama saja ini adalah tempat keramat. Tawaf di kuburan, wal ini haram, bahkan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wal yatawafu bil baitil atiq, hendaklah mereka tawaf di Baitul Atiq, yaitu Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Demikian pula kalau orang itikaf pada waktu 10 hari terakhir salat itikaf di rumah misalnya, karena apa? Fasilitas terpenuhi, ada AC-nya, daripada di masjid nanti nggak bisa khusyuk katanya, banyak nyamuknya, panas dan sebagainya, maka lebih baik di rumah. Ini adalah itikaf yang bid'ah, karena apa? Tidak sesuai dengan syariat Islam atau syariat Nabi Muhammad dalam masalah al-makah. Jadi ada 6 itu yang harus dipenuhi dalam masalah intibah. Masalah yang pertama apa? As-sabab. Kemudian yang kedua masalah al-nau, jenis. Yang ketiga masalah al-adab, bilangan. Yang keempat masalah apa? Al-kaifiyah, tata cara. Yang kelima masalah al-waqt, dan yang keenam masalah al-makan. Orang atau sahabat ini beliau salah dalam masalah al-waqt, yaitu waktunya kurang tepat, maka ditolak oleh Rasulullah SAW. Kemudian dikatakan di sini oleh Syekh Abdul Sinabbat, falam ya'tabirha Rasulullah SAW udhiyatan. Rasulullah SAW tidak menganggap sesembelihannya itu sebagai bentuk udhiyah, hewan korban pada waktu Idul Adha. Li'annaha dhubihat qabla ibtida'i waqti dzabh alladhi yabda' ba'da salatil Id. Karena dia menyembelih atau disembelih sebelum waktu yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW, yaitu awal waktunya setelah salat al-Id. Wal hadis akhrajal Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa qad qala al-Hafidz fi syarhihi fil Fath. Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah dalam syarah Sahih Bukhari, Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari, beliau menukilkan ucapan para ulama tentang hal ini. Qala Asy-Syaikh Abu Muhammad bin Abi Hamd Al-Jamrah wa fihi, berkata seorang Asy-Syaikh Abu Muhammad bin Abi Jamrah, wa fihi annal amala wa in wafaqa niyatan hasanatan lam yasihha illa idza waqa'a ala wifqi syarat. Kata seorang ulama Abu Muhammad bin Abi Jamrah, di dalam hadis tadi masalah kisah Rasul dengan sahabat tadi terdapat dalil bahwasanya amal perbuatan meskipun niatnya itu baik, tidaklah benar sampai idza waqa'a ala wifqi syarat, sampai amal tersebut sesuai dengan ajaran Islam, sesuai dengan ajaran Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup hanya niat yang baik, harus dengan cara yang baik pula. Kemudian dicontohkan lagi oleh beliau di dalam wa fi Sunan Ad-Darimi, dalam Sunan Ad-Darimi, anna Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu waqafa ala unasin fil masjid mutahalliqina wa bi aydihim hasa. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah beliau berdiri di hadapan manusia di masjid. Mereka manusia tersebut membuat halaqah, wa bi aydihim hasa, dari tangan mereka ada kerikil-kerikil untuk menghitung zikir mereka. Yaqulu ahaduhum, salah seorang di antara mereka berkata, kabbiru mi'ah, ada pemimpinnya, ada komandonya. Kabbiru mi'ah, bertakbirlah 100 kali. Mereka bertakbir 100 kali. Fayaqulu hallilu mi'ah, bertahlillah 100 kali. Maka mereka pun fayuhallilu mi'ah, mereka sami'na wa ata'na, kata mereka. Wa yaqulu sabbihu mi'ah, katakan tasbih, bertasbihlah kalian 100 kali. Mereka pun yusabbihuna mi'ah, bertasbih 100 kali. Faqal, ketika itu Abdul Mas'ud mengatakan, ma hadzal ladzi arakum tasna'un, apa yang kalian perbuat? Qalu ya Aba Abdurrahman, mereka mengatakan wahai Abu Abdurrahman, hasa
takbir dan tahlil dan tasbih kami. Abdul bin Mas'ud pun mengatakan, uddu sayyiatikum, hitung kejelekan-kejelekan kalian. Mereka berzikir, bertakbir, bertahlil dan bertasbih, namun Abdul bin Mas'ud mengatakan, hitung kejelekan-kejelekan kalian. Fa'ana dhaminun alla yati'a min hasanatikum syai'. Aku menjamin kebaikan-kebaikan kalian yang tentunya sesuai dengan sunnah tidak akan mungkin sia-sia, tidak mungkin hilang begitu saja. Waihakum ya umat Muhammad, alangkah celakanya kalian wahai umat Muhammad yang berzikir jama'i. Ma'asra halakatakum, alangkah cepatnya kebinasaan kalian. Haulai sahabatu nabiyyikum mutawafirun, para sahabat Nabi kalian masih hidup di hadapan kalian. Wahani thiyabu lam tabla, pakaiannya Rasul masih belum usang. Wa aniyatu lam tuksat, bejananya Rasul masih belum pecah. Baru kalian ditinggal Rasul SAW. Mengapa kalian membuat kebid'ahan, membuat kesesatan? Walladzi nafsi biyadi. Kemudian Abdul bin Mas'ud mengatakan, demi jiwa yang ada di tangannya, innakum la'ala millatin ahda min millati Muhammad aw muftatihu dhalalah. Abdul bin Mas'ud mengilzamkan kepada mereka bahwasanya mereka yang berbuat zikir jama'i seperti ini cuma punya dua kemungkinan, punya dua pilihan. Yang pertama, sesungguhnya kata Abdul bin Mas'ud, demi jiwa yang ada di tangannya, kalian ini menganggap diri kalian lebih mendapatkan petunjuk daripada Nabi Muhammad SAW. Kalian mengaku kalian lebih pandai, lebih bertakwa daripada Nabi Muhammad SAW. Kalian lebih mendapatkan petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak berzikir jamaah, namun kalian berzikir jamaah. Kalian mengaku lebih baik daripada Rasulullah SAW. Itu kemungkinan yang pertama. Atau yang kedua, kalian memang sengaja membuka pintu kesesatan. Semuanya pahit, semuanya sesat dan menyesatkan. Ini yang ada pada diri ahli bid'ah. Kalau kemungkinan yang pertama, menganggap diri mereka lebih baik daripada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak berzikir jama'i, mereka berzikir jama'i. Maka seolah-olah mereka menganggap bahwasanya kami lebih baik daripada Rasulullah SAW. Mereka ketika membaca nawaitu ketika wudu, usolli ketika sholat, seolah-olah mereka menganggap diri mereka lebih baik daripada Rasulullah SAW yang tidak pernah melakukan hal tersebut. Laukana khairan la sabaquna ilaihi, seandainya itu baik maka mereka Rasul dan para sahabat akan melakukannya. Atau memang sengaja mereka membuka pintu-pintu kesesatan. Kemudian mereka yang berzikir jamaah mengatakan, wallahi ya Aba Abdurrahman, demi Allah wahai Aba Abdurrahman, kunyahnya Abdullah bin Mas'ud, ma aradna illa khaira. Mereka mengatakan, wahai Aba Abdurrahman, kami tidak melakukan zikir jamaah ini kecuali ingin kebaikan. Niat kami baik berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami merayakan Maulid Nabi untuk merayakan cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka apa jawaban seorang sahabat yang langsung berguru kepada Rasul SAW, langsung belajar agama dari Rasul SAW yang ditarbiyah oleh Rasul SAW? Beliau mengucapkan ucapan emas, wa kam min muridin lil khairat musibah. Berapa banyak orang yang niatnya baik namun tidak kesampaian kebaikan tersebut atau tidak mendapatkan kebaikan tersebut. Karena apa? Salah caranya. Niat yang baik harus dengan cara yang baik. Cara yang baik yaitu ittiba'us sunnah, mengikuti ajaran Rasulullah SAW dalam semua bidang agama ini, dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah dakwah, dalam masalah jihad, harus sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Kalau niatnya baik, tidak sesuai dengan sunnah Rasul, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan akan mendapatkan dosa. Saya cukup sekian. Wallahu taala wa da'wana alhamdulillah.